أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersyukur Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua limpahan dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sama-sama hadir ke masjid yang sangat kita cintai ini dengan tujuan yang sama-sama sujud untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita semua adalah hamba yang sangat lemah, yang sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak pernah lupa-lupanya untuk senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, dan kepada para ulama-ulama sebagai pewaris dan penyambung dakwah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Bapak Ibu, kata penghormatan kami yang kami muliakan Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya, kemudian Pak Imam Khatib Bilal beserta seluruh perangkatnya, kemudian pengurus Badan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajarannya, kemudian orang-orang tua kami, Bapak Haji, Bu Hajah, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian para guru-guru kami yang tidak bisa satu persatu kami sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Teristimewa kepada Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita terus bersyukur Bapak Ibu. Allah berikan kita kekuatan iman, Allah berikan kita kekuatan Islam, sehingga melalui bulan Ramadan ini, melalui hari-hari di bulan suci Ramadan ini, kita terus berikhtiar, kita terus berusaha untuk memperbaiki amal ibadah kita, untuk terus meningkatkan ibadah kita, untuk terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah anugerah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada diri kita, yang wajib dan patut kita syukuri Bapak Ibu. Alhamdulillah, di siang hari kita bisa melaksanakan puasa, di malam hari kita bisa melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih secara rutin, yang kalau tidak ada halangan mendesak, kita laksanakan secara berjamaah di masjid. Tentu ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Apa kata Rasulullah? Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 macam apabila ada pada dirimu, tak masalah kepadamu kalaupun engkau tidak mendapatkan dunia ini. Di Bapak Ibu ada 4 macam. Kalau yang 4 macam ini bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan, kata Rasulullah, kalaupun kita tidak mendapatkan dunia ini Bapak Ibu, tak masalah. Tak masalah. Kita tidak mendapatkan harta yang berlimpah, enggak masalah. Kita enggak mendapatkan jabatan yang tinggi, enggak masalah. Asalkan yang 4 ini bisa kita laksanakan Bapak Ibu. Apa yang pertama Bapak Ibu? Hifzu amanah. Yang pertama adalah menjaga amanah. Ini dia ibu-ibu. Apa dia ibu-ibu? Menjaga amanah. Kalau kita mampu menjaga amanah Bapak Ibu, insya-Allah ini lebih besar daripada kemegahan dunia Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu berbicara menjaga amanah ini, kenapa Bapak Ibu? Karena amanah yang Allah berikan sama kita ini sangat banyak, wajib kita syukuri. Masa Ustaz banyak amanah yang Allah berikan sama kita? Besar amanah yang Allah berikan ini Bapak Ibu. Enggak usah kita pusing-pusing lagi, enggak usah kita banding-bandingkan lagi dengan dunia ini. Karena amanah yang Allah berikan Bapak Ibu sungguh amat besar. Hidup kami pas-pasan dah Ustaz. Kerja hari ini, untuk makan hari ini, ikhtiar hari ini, untuk belanja hari ini. Masa besar amanah yang Allah berikan kata Ustaz? Coba kita kali-kalikan dulu. Gak usah banyak-banyak, satu kita ambil contoh amanah yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Apa dia? Mata. Kenal ibu-ibu mata? Berapa mata kita ibu-ibu? 2. Coba kita kaji. Satu mata ini kalau ada orang Amerika datang ke sini ibu-ibu,
Minta sama ibu-ibu, Bu, kebetulan saya orang kaya, harta saya banyak, saya cuma kekurangan satu, kata dia. Apa? Mata saya dua sudah rabun, melihat agak-agak 3 meter nggak nampak lagi, katanya. Boleh saya beli mata ibu itu 1 miliar, katanya. Kasih ibu-ibu, kasih ibu-ibu. Kalau dikasih ibu-ibu, biar saya isikan formulir terus. Besok saya tayangkan di Facebook, biar siapa yang mau jemput ke Tulaan. Mau ibu-ibu? Coba bayangkan, 1 miliar 1 mata, Bapak Ibu. Enggak mau kita kasih. Berarti menunjukkan nikmat dan amanah yang Allah berikan kepada kita sungguh amat banyak dan amat besar, ibu-ibu. 1 mata. Ada yang lain di anggota tubuh kita ini yang sangat luar biasa, mahalnya, tingginya, nilainya yang Allah berikan kepada kita. Maka kita syukuri. Allah berikan kita mata, pergunakan mata untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya, Ustaz? Pagi-pagi setelah sholat subuh kita membaca Al-Quran, tadarusan seperti yang dilaksanakan ibu-ibu. Bapak-bapak yang agak jarang tadarus, ibu-ibu rutin. Ya ibu-ibu, amanah. Maka kalau kita menjaga amanah ini, Bapak Ibu, bisa kita jaga. Tentu ini adalah nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, pernah saya jumpai ibu-ibu yang sudah sangat tua renta, tapi masih enggak pakai kacamata. Enggak pakai kacamata. Saya tanya, Bu, umurnya waktu itu lebih 80 tahun ibu-ibu, tapi enggak pakai kacamata. Saya tanya, apa amalan ibu? Ya enggak banyak ya Ustaz, cuman hobi pula saya baca Quran, kata dia. Hobi pula baca Quran. Saya istiqomahkan baca Quran, Ustaz. Ternyata Allah berikan nikmat di balik membaca Al-Quran. Awet mata kita ini ibu-ibu, walaupun sudah tua tapi tidak rabun. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi Ustaz amanah yang Allah berikan kepada kita, banyak. Apa dia? Kesehatan. Apa dia? Kekuatan, kesempatan, umur panjang. Ini adalah nikmat amanah yang harus kita syukuri, kita jaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk diri kita, untuk diri kita. Ada lagi Ustaz? Ada. Apa dia? Lisan. Lidah kita ini ibu-ibu, ada orang lidahnya nggak bisa lagi normal ibu-ibu. Ada. Kita Allah berikan normal lidah kita, bisa berzikir, bisa menyebut kalimat Allah. Syukuri, jaga amanah ini dengan membaca Quran, dengan berzikir la ilaha illallah. Berapa kali Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Berapa mampu. Sambil bekerja baca zikir, sambil menggoreng baca zikir, sambil menyapu rumah baca zikir, sambil masak baca zikir. Jangan yang lain. Ini sambil duduk sama teman, ceritain orang, omongin orang,
sebutin kejelekan orang, sebutin kejelekan tetangga. Ini enggak. Bukan seperti itu menjaga amanah. Menjaga amanah lidah yang Allah berikan kepada kita sehat ini tentu dengan berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi amanah Ustaz? Ada. Ini yang besar ibu-ibu yang sering terkadang kita lupakan. Apa dia? Ialah seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ini agak sering kita terlupakan ibu-ibu. Menjaga amanah keluarga, kami yang bapak-bapak istri, bapak ibu anak. Nah, ini dia. Sudahkah kita jaga amanah ini bapak ibu? Kembali jawabannya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita ingatkan keluarga kita setiap sholat? Istriku, nak, sholat. Siang ibu-ibu kalau bapak-bapak lagi kerja, ada lihat anak belum sholat, nak, sholat. Puasa juga nak, masih puasa. Alhamdulillah bu, masih, mantap. Baca Quran ya nak, pelajari hukum-hukum fardu ain ya nak. Yang masih kecil sholat, belajar taman pendidikan Al-Quran, sekolah siang, mengaji sama ustaz-ustaz ya nak. Nah, ini harus rutin bu, kita ingatkan. Jangan pula nanti alasan, oh ustaz, kalau pakai baut kian mulut saya ini ustaz udah lepas bautnya itu ustaz, saking seringnya ustaz. Padahal dia cuma mengarahkan keluarga tadi hanya sekali seminggu. Dia bilang sudah sering. Mengingatkan keluarga untuk ibadah bapak ibu setiap saat. Kalau sholat 5 kali berarti ingatkan 5 kali. Janganlah lalai. Anak-anak kita yang masih remaja, yang masih belum menguasai ilmu fardu ain, suruh belajar. Belajar siang, belajar TPA, belajar membaca Al-Quran, belajar makhraj tajwid, bagaimana bacaan-bacaan sholat supaya benar. Belajar sama Pak Imam kita. Suruh belajar. Ini adalah amanah yang sangat amat besar ibu-ibu. Kalau ini kita tidak jaga bapak ibu, ini kita sia-siakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh amat merugilah kita ibu-ibu. Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita sudah melaksanakan menjaga amanah? Kalau kami yang laki-laki ini suami, menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya, yang istri menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya dari supaya jangan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibu-ibu, yang harus kita laksanakan dalam hidup, yang harus kita miliki, wasidqu hadisin, benar dalam bercerita. Benar dalam bercerita, berbicara yang benar-benar, berbicara yang baik-baik. Makanya puasa Ramadan hadir untuk supaya melarang kita jangan berbicara yang tidak baik, jangan berbicara yang tidak bermanfaat. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang lain, apa kata Rasulullah? Tentu, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang baik, diam. Diam. Tak usah menambah-nambah cerita, tak usah menjelek-jelekkan tetangga, tak usah menjelek-jelekkan kerabat-kerabat kaum muslimin muslimat yang ada di sekitar kita. Ini harus ada kepada diri kita masing-masing. Ketiga, Bapak Ibu, wa husnu khalqatin, bergaul baik dengan sesama kita makhluk ini, hamba Allah ini, saling berbagi, saling tolong menolong, saling tolong menolong. Kalau ada masakan yang banyak kita masak, ibu-ibu, bagi, bisa ke tetangga kita, bisa ke saudara sanak pemilih kita yang ada di daerah kita, atau kepada kita kaum muslimin dan muslimat, seperti yang kita laksanakan di masjid ini. Kalau di luar Ramadan, kalau saya lihat di Jumat, hari Jumat, biasa itu selesai Jumat ada jamuan-jamuan dari kaum muslimin dan muslimah. Ini bagus. Kalau bisa semua kita harus punya cita-cita, ibu-ibu. Kalau enggak mampu 10 kotak, 5. Enggak mampu 5, 2. Enggak mampu 2, 1. 1 kotak setiap hari Jumat kita antarkan ke masjid. Ini Pak Imam, ini sedekah saya untuk jamaah yang sholat Jumat nantinya. Enggak mampu 1, doakan supaya kegiatan ini orang-orang kaya, orang-orang dermawan terbuka hatinya untuk mendukung program ini. Jangan pula kita jelek-jelekkan. Itulah sedekah ke masjid biar nampak sama orang. Rianya itu katanya, itu jangan. Jangan, tapi doakan supaya semakin banyak donatur-donatur yang mendukung program kebaikan yang sudah ada di masjid kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu, nasihat Rasulullah SAW tadi adalah waqiffatun fi tu'mah, menjaga diri kita daripada supaya jangan memakan makanan yang haram. Tentu Bapak Ibu, 4 amanah yang Rasulullah berikan nasihat ini, kalau bisa kita laksanakan, bisa kita jaga dalam hidup kita, insya Allah, kalaupun kita tidak mendapatkan kemegahan dunia ini lebih baik
di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita mendapatkan kemegahan dunia tapi kita lalai dengan 4 macam tadi, kita tentu terjerumus kepada golongan-golongan yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di mana terdapat kesalahan dan kesilapan serta kekurangan, mohon kiranya diberikan kemaafan. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pak Haji. Ustaz. What? Yup. Ya. Ya, Pak. Pak Haji. Pak Haji. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak Haji. Kasih Ustaz. Ya, Pak Haji.